Man of the Match AC Milan versus Dinamo Zagreb, Ismail Bennacer. Ismail Bennacer terpilih sebagai pemain terbaik dari laga matchday 2 fase grup Liga Champions 2022-23 yang mempertemukan AC Milan versus Dinamo Zagreb, Rabu 14 September tengah malam waktu Indonesia Barat. Panelis teknik UEFA memilih Bennacer sebagai Player of the Match. Gelar ini pun sangat layak didapatkan gelandang internasional Aljazair tersebut. Dia selalu meminta bola, mendorong timnya maju dalam menyerang dan menunjukkan agresi nyata untuk merebut bola kembali dengan sangat cepat. Pemain tim yang bagus, bunyi penilaian panelis teknik UEFA. Secara keseluruhan, Bennacer melakukan 106 kali sentuhan dengan mencatat akurasi umpan hingga 90%. Selain itu, ia juga mengirimkan 2 operan kunci. Dilansir dari laman resmi UEFA, AC Milan tampil lebih dominan dalam laga kali ini dengan penguasaan bola mencapai 54%. Selain itu, AC Milan juga mampu melepaskan 15 tembakan dengan 7 diantaranya mengarah tepat ke gawang Dinamo Zagreb. Adapun Dinamo Zagreb hanya mampu meluncurkan 7 tembakan dengan 3 diantaranya menuju ke gawang AC Milan. Bertindak sebagai tuan rumah, AC Milan bermain menyerang sejak babak pertama baru saja dimulai. Berkat hasil ini, Milan untuk sementara berhak memuncaki klasemen grup E dengan 4 poin. Dinamo Zagreb sendiri menempati peringkat kedua dengan 3 poin. Meski harus menepi, kehadiran Ibrahimovic selalu dirasakan skuad Milan. AC Milan mungkin tidak bisa memainkan Zlatan Ibrahimovic dalam pertandingan, namun striker veteran tersebut terus membuat kehadirannya dirasakan di skuad muda klub. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Rossoneri telah lama belajar berjalan dengan kaki mereka sendiri sejak Ibrahimovic kembali ke klub dengan mampu menyalurkan keyakinan dan mentalitas yang ia bantu berikan dalam situasi saat ia tidak bisa turun ke lapangan sendiri. Kembali ke Liga Champions merupakan target pertamanya dan tujuan kedua adalah memenangkan Serie A. Tentu saja ada pemain-pemain veteran lain seperti Simon Kjaer, Alessandro Florenzi, dan Olivier Giroud yang bisa menularkan pengalaman mereka. Tetapi ada sesuatu yang berbeda tentang karisma pemain internasional Swedia. Striker 40 tahun tersebut membantu alienator Stefano Pioli dengan kebijaksanaan dan rasa hormat pada peran masing-masing dalam manajemen skuad Milan. Ia telah menciptakan antusiasme dan kesadaran dengan hanya kehadirannya, namun ia belum selesai. Setelah menjalani operasi lutut dan berusia hampir 41 tahun, target berikutnya sang pemain adalah bisa bermain pada babak 16 besar Liga Champions. Tahap-tahap rehabilitasi bomber veteran Rossoneri tersebut terus berlanjut dan pemeriksaan terakhir cukup positif dengan segalanya berjalan sesuai rencana dan ia kini sudah beraktivitas secara permanen di Milanello. Ibrahimovic sudah memiliki peluang menyambut rekrutan baru Milan dan ia berpartisipasi dalam aktivitas grup yang sama seperti makan dengan tim atau pertemuan-pertemuan dengan pelatih. Kini ia sudah tidak sabar memberikan kontribusinya di lapangan juga bersama raksasa Serie A tersebut yang baru bisa diwujudkannya pada Januari 2023 mendatang. Menurut Pioli, kualitas Liga Champions dan Serie A sudah tak ada bedanya. Stefano Pioli meyakini bahwa AC Milan masih bisa berkembang lebih baik usai menang atas Dinamo Zagreb di matchday kedua Liga Champions 15 September. Sang jawara Serie A berhasil mengalahkan Dinamo Zagreb 3-1 melalui gol-gol yang dicetak oleh Olivier Giroud, Alexis Saelemaekers serta Tommaso Pobega.
Sementara satu-satunya gol hiburan Zagreb dini hari tadi dicetak oleh Mislav Orsic, yang di pekan lalu juga sukses mencetak gol saat Zagreb menang 1-0 atas Chelsea. Ini adalah langkah yang positif. Saya sebelum pertandingan bilang kepada anak-anak kalau mereka belum pernah memenangkan pertandingan Liga Champions di kandang, meskipun mereka semua memiliki kualitas, ucap Stefano Pioli dalam wawancara dengan Sky Sport Italia. Saya pikir kami sebenarnya bisa bermain jauh lebih baik, lebih akurat dan bahkan mencetak lebih banyak gol. Meski begitu, kami belakangan ini baru saja menjalani banyak pertandingan. Saat ditanya oleh awak jurnalis, apakah ada perbedaan mencolok antara bermain di Serie A dan Liga Champions, Pioli mengatakan kedua kompetisi tersebut sekarang sudah nyaris tak ada bedanya dari segi intensitas. Saya pikir sekarang perbedaannya sudah tidak mencolok lagi, lanjut Pioli. Terkait performa, itu semua tergantung dari kami sendiri, baik itu saat bermain di Italia dan Eropa. Level hari ini memang tinggi, namun hal ini akan kembali terjadi lagi di hari Minggu saat kami bertanding melawan Napoli. Menutup sesi wawancara, Pioli kemudian menuntut AC Milan untuk bisa berkembang lagi ke depannya. Kami bisa melakukannya dan pertandingan hari ini menjadi bukti. Kita seharusnya bisa tampil lebih baik lagi, mencetak lebih banyak gol dan tidak kebobolan, tutup sang Allenator. Demi maksimalkan potensi The New Kakak, AC Milan rela lepas pahlawan Scudetto mereka. Meski hingga kini belum mendapat kesempatan menjadi starter di Liga Italia Serie A, namun AC Milan bukan berarti tidak peduli pada Yashin Adli. Bahkan demi memperbesar kans dirinya untuk berkembang, kabarnya manajemen Rossoneri siap mengorbankan Brahim Diaz untuk dilepas. Adli adalah salah satu rekrutan anyar paling menarik AC Milan dari bursa transfer musim panas 2022 lalu. Di usia 22 tahun, gelandang serang timnas Prancis junior tersebut sudah menjadi pemain reguler untuk Bordeaux setidaknya dalam 2 musim terakhir. Maka dari itu ketika akhirnya ia tiba di San Siro menjalani semusim masa penitipan di klub asalnya, banyak tifosi AC Milan yang membebankan harapan pada Adli. Sayangnya sejauh ini, meski sudah mengikuti sesi pramusim, Yashin Adli baru diberikan 2 penampilan di Liga Italia sebagai pengganti. Ia kalah bersaing dengan Charles De Ketelaere yang sama-sama mendatang anyar, dan juga Brahim Diaz untuk mengisi pos nomor 10. AC Milan tidak ingin bakat wonderkid berjuluk Zinedine Zidane baru tersebut berkarat di bangku cadangan selamanya, dan oleh karena itu mereka perlu berkorban. Ketimbang terus memparkir Adli, Calcio Mercato melaporkan jika sang juara bertahan Liga Italia akan memilih untuk merelakan Diaz pergi. Dengan Real Madrid, AC Milan memang punya klausul pembelian permanen sang playmaker Spanyol, namun mungkin tidak akan jadi mereka aktifkan. Brahim Diaz dalam 2 tahun terakhir adalah tumpuan kreativitas utama AC Milan, namun belakangan ini tepatnya sejak 2021-22, grafik permainannya cenderung menurun. Atas dasar ini, mungkin AC Milan memutuskan jika mereka lebih baik memberi kepercayaan lebih pada Yashin Adli saja. Jika apa yang dilaporkan Calcio Mercato memang akurat, maka Diaz akan dipulangkan ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas tahun depan.